Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmini Tumbul Haq dengan NIM 250900068 dari Prodi D4 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri. Dan saya Yudhistira Muhammad Setiaji dengan NIM 2509008 dari Prodi D4 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri. Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan proses perakitan PC beserta penginstalannya. Jadi di video kali ini saya akan melakukan proses perakitan PC dan juga Saya akan membuka instalasi Windows. di era teknologi seperti sekarang ini, kemampuan merakit komputer perlu dan penting supaya kita menjadi tahu. Terutama bagi kita yang mempelajari bidang teknik informatika. Melalui video ini, kami berharap dapat membantu teman-teman memahami bagaimana setiap komponen komputer dipasang dan saling terhubung sehingga dapat berfungsi dengan baik. Langsung saja kita mulai ke videonya. Jadi di sini kita akan melakukan perakitan sebuah PC atau personal komputer. Yang pertama ada motherboard soket 1151 dengan chip H110 yang support DDR4 hingga 2666 Hz. Kelengkapan di motherboard ini ada 4 USB 2.0, dual USB 3.0, 1 port HDMI, VGA, dan DPI, mouse dan keyboard, dan terakhir ada port LAN dan audio. Berikutnya ada prosesor Intel Core i7 7700 dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock di 4.0 GHz. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread. Di sini kita memakai RAM DDR4 16x23 dengan kecepatan 3200 Hz. Berikutnya kita memakai VGA card dari Nvidia GTX 450 dengan VRAM 512 MB 128 bit GDDR5. Selanjutnya juga kita memakai power supply dari Furion MV Series 500 dan juga sudah bersertifikasi 80+. CPU cooler kita menggunakan dari merek Venom dengan 2 cooling pipe. Untuk kita menggunakan SSD dari merek Hongtai dengan kapasitas 128 GB dan juga berbasis SATA. Untuk sirkulasi udara kita menggunakan 3 fan casing, 1 untuk pembuangan dan 2 untuk memasukkan udara. Untuk casing kita menggunakan dari merek Aigo yang support MATX. Nah, fungsi casing ini untuk menyatukan seluruh komponen-komponen di sini untuk menjadi sebuah PC. Kalau begitu kita langsung mulai ke proses perakitannya. Pertama kita memasang prosesor. Prosesor ini sebagai otak dari sebuah komputer. Pasang. Kemudian juga sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, kita mengolesi prosesor dengan sebuah pasta. Pasta ini berfungsi sebagai untuk melapisi antara prosesor dengan fan untuk melancarkan proses pembuangan panas. Kita olesi sampai rata.
Selanjutnya kita memasang holder dari tempat prosesor. Harus sampai berbunyi klik. Selanjutnya kita akan memasang CPU cooling atau pendingin dari CPU. Kita pasang RAM yang pertama. Kita pasang RAM yang kedua. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan motherboard ke dalam CPU. Dalam kasih dalam video. Minum dulu. Napas dulu, napas. Langkah selanjutnya kita memasukkan motherboard ke dalam casing. Kita masukkan motherboard ke dalam casing. Caranya kita pojokkan ke paling pojok. Selanjutnya kita pasang baut-baut ini. Selanjutnya kita akan memasang SSD. Pertama kita buka casing bagian belakang terlebih dahulu. Kita menggunakan satu SSD dari merek Hongtae dengan kapasitas 128 GB. Caranya
Ya bertahun-tahun. Nah, selanjutnya kita akan memasang power supply. Power supply ini adalah awal mula terjadinya arus listrik untuk mensupport daya untuk PC tersebut. Caranya berikutnya kita akan mulai pemasangan kabel. Ini 24. 12. Power 24 pin. Satunya 8 pin. 8 kan? Format bilang aja ini power motherboard 24 pin, satunya untuk power prosesor 8 pin. Power motherboard. Berarti satu ini dulu. Iya. Sebetulnya nggak perlu disebutin sih. Pasti ini diturin lagi. Blank. Selanjutnya. Kamu ngomong apa? Oke. Editor. Editor. Oh, tidak sama mas. Terima kasih. Kasus dia dulu. Langsung mati. Itu dia mana langsung? Kan DP. Ini, Bukan kemudian. ini. Ya. Selanjutnya kita mencolokkan kabel untuk SSD. Power. Setelah sudah, kita mencolokkan kabel 24 pin.
juga yang memiliki 8 pin. Ini kita akan memasang kabel untuk USB dan audio. Ini kita memasang power lamp. Nanti kamu dari posisi. Oh iya. Selanjutnya kita akan memasang kabel-kabel selanjutnya. Pertama ada power LED. Ada reset untuk power. Dan ada juga LED. Selanjutnya kita memasang kabel ini. Kabel SATA ke SSD. Selanjutnya kita akan mencolokkan kabel SATA ke SSD. SSD. Gini. Selanjutnya kita akan memasang PGA. PGA ini memerlukan 6 pin power untuk support tenaganya. Kita pasang 6 pin power ini.
Selanjutnya kita akan memasang kabel USB 3. Selanjutnya kita akan memasang fan atau kipas. Mau ulangi posisi terakhir gitu. Setelah itu kita akan memasang kabel powernya. Pada itu paling ujung. Setelah itu kita tutup casing bagian sini.
Dan ini dia hasil perakitan saya atas Sekarang nama kita di tahap penginstalan Windows. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah flash disk. Di sini sudah ada penginstalan, sudah ada Windowsnya apa semuanya. Jadi kita cukup ke dalam, kita masukkan aja ke dalam flash disk dulu. Flash disk sudah terpasang. Sekarang kita buka dulu ke file manager. Pertama-tama kita cari dulu ke kalau kita cari itu buka ke yang My Rufus. Terus kita tekan yes saja, yes atau no. Nah, di sini kan ada dua opsi antara antara GPT sama MBR. Oh ya, kita select dulu. Habis itu kita pilih yang kita klik open. Lalu habis itu kita punya dua opsi, MBR sama GPT. Sebenarnya sama aja sih, lebih ke arah konfigurasi. Maka saya akan pilih ke MBR saja. Kalau sudah semuanya ini kan cuma klik start aja. Lalu kita klik start aja, oke. Oke, warning. Kalau misalkan ada tulisan seperti ini, klik OK aja ya. Kalau misalkan nggak mau, tinggal klik cancel saja. Kita tunggu loadingannya. Ini kembali ke sistem loadingnya seperti apa. Oke. Jika sudah, kita tinggal klik start saja. Kita tinggal klik start saja. Maka di sini kalau misalkan kita sudah mendownload dan menginstal Linux-nya, maka ini akan ditampilkan. Bila kata kita sudah mendownload semua file yang ada di Rufus, maka ini yang akan muncul. Pembuatan bootable Windows sudah selesai. Sekarang kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu penginstalan Windows. Ya, kita akan melakukan instalasi Windows kepada PC. Pertama-tama kita masukkan atau pasangkan device ini ke dalam monitor. Windows bisa nyalakan. Nyalakan. Setelah kita telah menginstal Windows, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bebas mau memilih bahasanya seperti apa. Misalkan dan karena tidak, kalau misalkan sudah pas, tinggal lanjutkan aja, klik next, terus kita klik install now. Oke, Tanda tampilan ini akan bertuliskan jika misalkan Anda baru pertama kali menginstal Windows di PC ini, biasanya diperlukan kunci untuk Windows-nya. Tapi kalau misalkan sudah ada, maka tinggal klik I don't have a product key, atau saya gak punya product key. Terus kita ke Windows dan klik next.
tinggal klik centang saja, terus kita ke custom. Nah, di sini ada tiga partisi. Satu partisi itu yang versi Windows-nya versi C-nya, dan satu lagi versi yang D-nya. Terus kalau misalkan kalau mau misalkan menghapus juga tidak masalah, tinggal hapus saja, klik new. Terus kita terus kalau misalkan ada mau ubah size, itu bisa klik ini aja panahnya, atau kalau nggak mau ya tinggal klik play aja. Yang kedua juga ini sebenarnya dalam bentuk drive D, jadi sebenarnya ini sama, jadi sebenarnya ini drive C dan ini drive D. Jika misalkan semua konfigurasi Anda sudah mantap atau maka sudah sesuai dengan kemampuan Anda, tinggal klik next dan kita tinggal menunggu instalasi selesai saja. Nah, setelah itu PC akan restart ulang sendiri dengan sendirinya. Oh ya, setelah itu nanti PC akan restart dengan sendirinya. Kita tinggal tunggu saja. Memang agak lama kok. Jadi kalau udah masuk ke tampilan desktop, kamu juga saat ini masuk ke konfigurasi. Habis setelah konfigurasi itu apa? Setelah konfigurasi tersebut dan masuk desktop. Oh. Nanti kalau ada pilihan, intinya kamu tuh menghindari koneksi internet. Kalau ada permintaan koneksi internet, kamu skip. Terus sama sesuatu yang berhubungan sama apa ya, pilihan itu di no semua, dinonaktifkan semua. Nanti isi user, passwordnya password ini. Just a moment. Tinggi selanjutnya kita bisa pilih Anda dari bahasa dari mana. Di sini saya akan pilih dari Amerika Serikat saja atau United States. Please klik yes. Apakah di sini pakai kalau saya apakah konfigurasi keyboard Anda benar? Ya, di bagian keyboard bawah sini ya. Biasanya pasti ada. Tinggal klik yes saja. Nah, tidak perlu. Terus kita kasih nama user. Ini kembali ke pilihan Anda masing-masing ya. Anda mau kasih nama ayam pun juga tidak masalah. Klik next. Anda nggak, kalau misalkan Anda mau pasangkan password tidak masalah, tapi di sini saya akan mengkosongkannya aja.
sekarang kita tunggu saja sampai penginstalan yang ada di sini selesai. Dan kita sudah sampai di tampilan desktop. Mengingat di tampilan desktop sangat kropos dan tidak ada kehidupan, maka yang pertama kita harus dulu mendownloadnya. Di sini kita akan download Chrome dulu. Yes. Kita tunggu. Dan jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Fungsinya buat apa? Ya buat browsing, buat apapun yang kayak minta, seperti contoh YouTube. Kita bisa nonton YouTube atau segalanya. Terus selanjutnya kita akan download di Office. Di sini kita tinggal ini, lalu kita klik yes. Di sini kita bisa bebas mau pilih aplikasi apa yang kita download, tapi di sini kita akan sempitkan menjadi Word, Excel, Access dan juga PowerPoint. Habis itu kita di sini karena masih bajakan, jadi kita perlu yang namanya mencetang tulisan ini, Office Reactivation Test. Tapi sebelumnya kita download dulu. Kita tunggu sampai penginstal. Jikalau sudah, maka kita balik ke utilities. Karena kita belum mengaktifkan Office jadi kita tinggal klik aktivasi Office. Yang pasti ada tulisan online KWS-nya, kita tinggal klik aja. Oke, jikalau sudah, kita lihat dulu ke sini. Lihat saja. Dan kalau misalkan ada tulisan product activation successful, maka kita berhasil mengaktifkan kunci produk Microsoft Office. Nah, di sini salah satu contohnya. Kita buka dulu Word. Di
Di Word kita bisa ketik, kita bisa tulis dokumen atau semacam surat undangan pernikahan dan semacamnya. Di Excel kita bisa mencatat keuangan atau kita bisa mencatat keuangan, jadwal dan semacamnya yang kita butuhkan di sini. Contoh Senin, Selasa, 1, 2 dan seterusnya. Terus yang ketiga ada PowerPoint. PowerPoint di sini untuk memberikan presentasi yang biasa selalu ada di setiap acara. Jadi yang bisa tulis ketik nama, ketik apapun lah atau semacamnya. Nah yang terakhir ada apa ya? Access. Oh, ya. Access ini digunakan untuk mengolah data dari yang Windows, Excel ataupun PowerPoint. Jadi semua data yang Anda bawa itu bisa dicatat di sini. Dan penginstalan Windows telah selesai. Diputar nggak sih? Sumpah. Kalau gitu mending gini nggak sih? Iya, dia dipresentasikan kayak jangan didiemin. Orang aja nggak suka didiemin. Nah, ya gini aja ya, Mas. Ya. Yuk. Dari kegiatan paketan dan penginstalan PC ini dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan sebuah komputer memerlukan pengetahuan dasar tentang komponen, ketelitian dan pemasangan, serta pemahaman dalam instalasi sistem operasi. Pada tahap perakitan juga, kita belajar bagaimana setiap bagian seperti motherboard, prosesor, RAM, dan perangkat penyimpanan saling terhubung untuk membentuk suatu sistem yang utuh, sehingga pada tahap penginstalan kita dapat berjalan dengan baik sehingga komputer bisa digunakan dengan baik. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.